Ya itu, Bun, dari dulu aku boleh nikah muda nggak? Ya kalau kamu udah siap mental ya nggak masalah. Aku bilang, cuman kan kalau Bunda kan bilang belajar dari kegagalan ayah dan bunda kamu. Kan nama kamu tuh sekarang dikenal masyarakat Indonesia, siapa yang gak kenal kamu? Kamu ada kepikiran buat ke Korea Selatan sama seperti Karen Delano buat operasi amandel nggak? Operasi amandel, aku... Oh nggak operasi amandel ya? Ada operasi plastik? Oh bibir, ya bibir kau di sini. Ada kepikiran nggak Aku operasi? sih kalau saat ini belum ada dan semoga nggak ada. Gak usah Maksudnya lah. semoga nggak ada tuh, kenapa nggak enak sama dia loh? Maksudnya setiap manusia kan beda-beda gitu. Nanti kan ke Bisa depannya jadi kan nggak berubah, tahu. maksudnya Iya, bisa jadi berubah Bisa jadi pemikiran. berubah pikirannya. Jadi makanya minta di Doain aja Doain, semoga supaya sehat jadi, aja. konsisten supaya jadi gitu. operasinya. Ngomongin soal operasi, bintang tamu kita juga ini habis operasi plastik tapi bukan di ya? Korea Selatan. Terus di mana? Pantai Selatan. Selatan ya. Dibagi bagi kami hari ini Oki Agustina. Apa kabar, sehat? Insan, silakan Pak Oki. Kita dengar kabarnya habis operasi plastik di Korea Selatan. Nanti ceritain sama kita ya, Ya. operasinya apa aja, biayanya berapa, dan berangkatnya sama siapa. Kami semua mengucapkan terima kasih. Ini dia perjalanan Oki Agustina ke Korea Selatan. Silakan. Sama siapa ke Koreanya? Yo langsung. Kalau aku poin ya, sama Sakina. Berdua aja. Berdua. Di pesawat berdua. Berdua. Di Korea ketemunya sama siapa? Enggak, sama Sakina. Berdua aja. Oh berdua aja. Sama teman sih bertiga cewek juga. Jadi kesana sebenarnya liburan atau memang mau melakukan fat graft? Fat graft atau apa itu? Aku kemarin under eye fat reposition. Oh kayak Jadi Rian. hanya ini lemaknya Apa sih aja. kayak Rian? Aku mau diapa-apain. Sampai gue telepon dokter lo di Jakarta. Tapi sakit nggak Kak itu? Enggak lah. Kalau sakit pada prosesnya kan aku kan bios total. Cuman udahnya aja bengkak banget muka aku. Oke, jadi itu tuh diapain? Jadi gini, berapa tahun yang lalu tuh aku sempat gagal filler. Jadi di sini tuh bengkak mata nih. Jadi setiap kelihatan tuh kayak abis nangis mulu gitu. Jadi kalau misalnya aku senyum tuh ini tuh ada gede gitu jendol gitu. Iya. Nah, nggak enak aja dilihatnya kan. Itu gitu. sebentar, maaf aku potong ya. Filler itu ada yang bilang bisa dinetralkan, suntik netral. Udah. Tapi kalau sudah terlalu lama menempel di jaringan otot, Ya, itu susah. sudah sulit untuk dilarutkan oleh Nah jaringan, betul, dan oleh suntikan tersebut. kebetulan juga tuh si filler ini tuh ngebeku gitu. Jadi di ujung mata tuh kayak ada kerintilan gumpalan gitu. Makanya kemarin tuh karena lihat ngeganggu anak-anak kadang mama kenapa sih mukanya kayak capek terus gitu kan. Kayak abis nangis. Bener sih gitu kelihatan tuh ini kan turun. Terus kalau aku senyum tuh Kayak ada gede. jendolan. Bener kayak orang abis nangis kan di kesana kayak kagak move on ya kita ya kalau abis nangis Kayak nggak bisa move on, apa gimana? Makanya kan. Tapi emang bisa move on? Udah dong. Tapi itu prosesnya udah berapa bulan sih Kak? Dari Operasi tuh kemarin aku lebaran. Puasa kemarin bulan Februari sih. Pas puasa? Pas puasa. Berarti pas lebaran lagi bengkak-bengkaknya? Udah agak turun sih. Oke, Gitu. dikerok berarti tuh kemarin sisa filler yang Iya, nonjol. Iya, jadi dikeluarin, sisa filler dikeluarin sama kalian apa sih kayak si lemaknya tuh cuman direposisi aja sih. Oh, Jadi bukan yang ditarik gitu. supaya nggak nonjol, supaya rata, tidak Rata. terlihat, belum bisa move on-nya itu hilang ya. Bener. Berapa lama kemarin tindakannya? Tindakannya cepet, tindakan cepet kan 15 menit lah. Cuman kan afternya recovery-nya itu karena Lama ya. sampai seminggu tuh mukaku kotak bukan bulat lagi. Bengkaknya, bener. Karena kan bengkak di setiap orang tuh beda-beda. Iya betul, kebetulan emang aku agak lama sih. Butuh berapa lama untuk akhirnya memutuskan, oke deh kayaknya aku harus melakukan tindakan ini? Lumayan lama ya, karena udah lama banget aku pengen, cuman masih takut gitu. Ini biasanya kalau public figure melakukan satu tindakan pada wajahnya, komentarnya tuh luar biasa. Luar biasa. Iya lagi Oh, ada benar. kontrak. Kita buka silat komentarnya seperti itu. Padahal aku berharap Mbak Oki nggak OP, malah ikut-ikutan yang lain. Udah Kak Oki jangan diapa-apain, udah punya segalanya cantik dari lahir.
Intinya yang suka mengubah ciptaan Allah itu manusia yang nggak bersyukur. Ya Allah, ope lagi. Kenapa mereka sukses banget? Ini komentar buat Oki apa buat Karen sih? Hampir super. Ya udahlah pilih, itu pilihan dosa-dosa sendiri. Repot. Kayaknya Anda jangan bedah hidung lagi deh, bedah karakter kayaknya kalau Silakan mau menanggapi Mbak Oki. Iya, makanya aku jelasin kan kalau itu tuh bukan operasi yang ngerubah wajah tuh enggak. Iya. Karena memang cuman cuman ini aja sih benerin bawah mata aja. Cuma kan namanya orang kan taunya ke Korea itu operasi plastik lah. Ya, orang tuh merubah stigmanya ini, begini, merubah itu. operasi plastik itu merubah wajah. Itu stigma ya, Ya. padahal kan ada tindakan perawatan, ya betul. kan, lifting, membuat awet muda tanpa merubah Tanpa apapun. merubah. Tapi Mbak Oki kenapa milihnya ke Korea? Kenapa nggak di Jakarta aja? Kalau cuma under eye. Jadi kemarin itu memang tadi mau liburan ke Korea kan sama Sakina kita liburan yuk gitu. Nah kebetulan juga aku ada klinik ya kan di sana gitu. Alhamdulillah, ya, gitu. benefit sebagai Benefit. public figure dikasih. Aku dikasih kesempatan buat mau nggak gitu. Ya udah deh sekalian aku juga memang dari dulu sebenarnya pengen. Udah sempet nanya-nanya sama temen. Ya. Cuman kan mereka bilang tuh nanti Kak 2 hari tuh nggak boleh lihat handphone, 2 hari nggak boleh harus merem matanya kan agak serem juga ya kalau gitu. Makanya pas kebetulan ada rencana ke Korea, udah Kak sekalian deh gitu. Ajak Sakina juga. Tapi biasanya kalau udah nyampe sana itu sepengalaman sahabat aku, ada namanya Karen Delano. Dia itu kalau udah nyampe sana, kalau bener loh, maksudnya kalau udah ketemu dokter kadang, ya kan Karen, kalau dokter suka ini Jadi ini nambah ya bagus kayaknya. lagi kalau di ini. Enggak juga sih. Kalau diginiin. Kalau nanya sama aku sendiri kan masalah aku cuma hidung ya. Yakin cuma Jadi, hidung? Iya. Nggak ada pola pikir? Jadi nggak maksudnya Mikir. kalau dibilang sama orang oh itu bakalan jadi adiktif nggak juga. Maksudnya gue juga nggak pengen oh nanti begini nggak. Nggak adiktif? Hidung-hidung juga ya. Hidung lagi gitu kesana lagi. Tidak adiktif ya operasi? Enggak. Sudah berapa kali operasi? Hidung 3 kali karena salah. Hidung doang, hidung lagi. Kita mau kasih lihat Iya. sebuah artikel tentang Lakukan operasi di Korea Selatan, Oki Agustina ternyata harus izin dulu ke anak-anaknya. Iyalah ya. paling sulit izin ke siapa? Sulit Nasya sih sebenarnya. Nomor 3. Apa responnya? Mau ngapain sih? Dia tuh agak emang anak gimana ya? Mau ngapain ntar malah jelek malah begitu. Dia tuh takut kayak gitu. Khawatir. Takutnya gagal. Takutnya gagal gitu. Makanya nggak ngajak Nasya, ngajaknya Sakina kan. Yang lain lebih santai, lebih gampang, responnya sesantai itu yang lain. Santai, cuman begitu pas video call gitu kan. Bun itu balik lagi nggak mukanya gitu. Ada ketakutan gitu ya. Jujur karena aku juga begitu kaca, aduh nih muka kamu balik lagi nggak ya begitu. Karena kan bengkak banget kan gitu sampai. Mbak Oki, kalau di Korea sama di Jepang itu tren ABG yang ulang tahun 16 tahun, 17 tahun, kado dari orang tuanya itu operasi. Kalau misalnya nanti, kalau nanti anaknya dari Oki Agustina punya keinginan, Mama, aku pengen operasi plastik, Thailand. dikasih nggak? Enggak. Kenapa? Karena aku selalu bilang ke anak-anak kita harus bersyukur dengan apa yang Allah kasih buat kita itu yang terbaik. Gitu. Jadi kekurangan itu bisa menjadikan satu kelebihan buat kalian. Walaupun mamanya melakukan hal tersebut. Kalau aku kan sebenarnya bukan operasi plastik yang merubah wajah tuh enggak. Ini kan hanya mengeluarkan apa yang dulu aku pernah gagal itu, membenar. Jadi lebih memperbaiki aja sih gitu. Oke, jadi kalau selama tidak mengubah, Tidak mengubah ya kayak misalnya. Ada keinginan untuk facelift gitu, ada nggak? Iya kemarin ada tuh sempet kan, aduh lucu nih kayak facelift kan kenceng gitu kan. Tapi begitu lihat prosesnya muka diobok-obok itu dong kan. Besar. takut kalau lihat prosesnya, kalau lihat hasilnya mau. Kenapa? Aduh, enggak kemarin kebayang aja gitu, bawah mata aja bengkaknya kayak begitu kan sampai ada kan sampai 2 minggu. Ya kita lihat aja 2 tahun lagi, jangan-jangan duduk di sini udah baik. Oke Mbak Oki, kita kasih lihat juga ini sebuah artikel tentang putri dari seorang Oki Agustina. Anak perempuan genap 17 tahun, Oki Agustina makin protektif. Siapa yang udah 17 tahun sekarang? Nasya. Nasya 17 tahun. tahun. Jadi anak yang seperti apa di usia 17 tahun ini Nasya? Yang pasti jadi anak yang makin dewasa sih kalau dia kan memang dari kecil udah
beda lah sama kakaknya. Jadi lebih dewasa lagi. Terus ini satu cita-cita dia adalah dia mau meninggalkan bundanya. Mau kuliah keluar. Oh. Gitu. Jadi selama ya dia cita-cita dia itu sih. Mau kemana Mbak Oki? Yang pasti dia bilang nggak di Indonesia. Ya emang cita-cita dia dan memang keinginan ayahnya juga pengen ada satu anak yang bisa kuliah di luar negeri. Gitu. Tadi tuh bilang bahwa Nasya berbeda. Berbedanya tuh karena dari kecil kenapa maksudnya? Dia lebih dewasa mungkin ya karena dia kan yang anak yang lahir setelah aku bercerai sama ayahnya. Jadi memang tahulah suka dukanya mungkin dari di perut, kita ngejalanin hidup bareng. Jadi lebih dewasa dalam segala hal sih dia. Secara karakter itu jelas perbedaannya? Jelas sekali. Gitu. Protektifnya seorang Oki Agustina buat Nasya tuh seperti apa? Sebenarnya kalau aku bukan yang protek yang anak nggak boleh kesini, nggak. Justru kalau aku ke anak-anak nih, nggak cuman ke Nasya juga, ke Kisha Sakina juga. Aku selalu bilang, kalian mau apapun, yang penting positif dan itu harus orang tua tahu. Jadi kayak misalnya Nasya lagi dekat sama cowok pun, aku tidak melarang. Tapi yang penting jujur, ngomong sama orang tua. Dan dia cerita? Dia cerita, dan semua anak-anak aku cerita. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu. Jadi aku nggak mau jangan sampai anak-anak aku ini melakukan hal yang aku larang dan dia lakuin di belakang. Itu aku nggak mau. Gitu. Tuh mestinya gitu Karen kalau lagi deket dengan seseorang tuh cerita ke orang tua. Nggak enak ya? Hah? Kan dia dulu ya. Kan dia dulu loh Saring. Sobat Amir, kita mau kasih lihat kemarin Nasya ulang tahun yang ke-17 ya. Apakah orang yang sedang dekat sama Nasya hadir di sana? Kita intip. Tahu. Bareng semua tuh kumpul. Alhamdulillah kumpul semua. Itu inisiasinya dari siapa tuh? Dari mamanya, dari papanya tuh bikinin acara? Aku sih. Karena Nasya ini boleh dibilang dari dulu nggak pernah mau ulang tahun, nggak pernah mau bikin ulang tahun. Jadi sampai 17 tahun ini pun aku bilang bikin Kak, 17 tahun itu adalah momen kamu, ya boleh dibilang kan nggak akan keulang 17 tahun. Dan itu momen Sweet Seventeen itu ditunggu sama semua anak, aku bilang gitu kan. Ayolah bikin, aduh bikin nggak ya gitu. Dia masih ragu gitu kan, makanya begitu dia baru memutuskan untuk bikin itu, mungkin nggak nyampe sebulan sih. Gak nyampe sebulan. Tadi kita sempat lihat bahwa perayaan ulang tahunnya ini sempat ramai diomongin netizen ya. Iya. Diomongin karena kenapa sih? Jadi gini, waktu saat suap-suapan kue itu. Suap-suapan kue. Jadi memang Nasya itu nyuapin ayahnya langsung ke maminya. Gitu. Kalau dia sih mikirnya kenapa nyuapin maminya biar garpunya tuh kan nggak ganti-ganti. Oh iya Pak. Tuh sebenarnya. Oh maksudnya tuh netizen bilang kok ngelangkahin mamahnya gitu ya? Mamanya. Karena dari awal begitu kita memang technical meeting itu ketika ditanya ini siapa dulu nih, ayah dulu apa bunda dulu? Aku bilang ayahnya dulu aja. Gitu. Nah dari ayahnya ini kan kalau harus ganti-ganti garpu itu kan agak repot ya. Ya tapi gini ya, aku aja tuh sebagai MC aja tuh gak akan pernah kepikiran lah dari Apasya terus ke maminya, ke istrinya Apasya gitu ya. Terus baru ke Mbak Oki, aku aja gak akan pernah kepikiran apa-apa loh maksudnya. Iya, makanya Ya sudah. Netizen itu kan detail banget. Kayak, wow kepikiran juga sama netizen hal seperti itu ya. Iya, Tapi makanya- benar secara logika ya biar garpunya ribet gak ganti-ganti. kan? Karena kan posisi ayahnya tuh kan ayahnya, maminya, aku baru kakak Kisha gitu. Dia tahu berarti ini jadi rame terus dia Dia respon. juga nggak nyangka bakal ini sih, nggak bakal seramai ini gitu. Oh my god sedetail itu. Aku juga kaget juga kan. Sama netizen ya. Aku juga kaget juga pas lihat medsos ini rame kenapa, terus aku tanya juga kakak kamu kenapa kemarin emang ke mami dulu? Ya habis gimana Bun daripada kita ganti-ganti garpu kan ribet gitu Ya kan sementara yang ada di sana aja nggak Ya, sementara mempermasalahkan. kalau aku sendiri nggak ada masalah, Nggak sama kepikiran aja bahkan. lah. Ya karena kan ayahnya, ya maminya juga sayang sama dia. Ya udah. Gitu kan. Kan nggak mungkin bekas ayahnya ke aku kan. Nanti lebih rame lagi. Kita akan jauh lebih ramai. Tapi yang mengundang Apasya dari Nasyanya langsung atau dari mamanya? Ya dari Nasya sih. Dari Nasya. Dari Nasya. Dia selalu bilang, pokoknya dia tiap ada jadwal apapun kegiatan Nasya kayak waktu itu wisuda, ulang tahun, dia selalu bilang ayah harus kosongin jadwal buat aku. Oh udah minta dari Udah minta. awal-awal. Iyalah, daddy's little girl sampai kapanpun ya. Sekarang kita mau beralih ke putranya dari Oki Agustina. Iya. Banyak ya anak saya ya. Banyak. Katanya Kesha nggak boleh nikah muda nih. Tidak, jangan. Kenapa? Iya. Sebentar,
Jadi Keisha nggak boleh nikah muda. Jangan. Mbak Oki dulu nih, kau usia berapa? 20 mau 21. Tapi kan perempuan nggak apa-apa kalau perempuan. Enggak lah, kenapa perempuan laki-laki sama loh? Emang kenapa? Iya. Tapi kan kalau laki-laki kan biasanya matangnya kan umur-umur lebih dari. Kayaknya dulu 23. Nah, Jangan dulu lah, maksudnya kalau aku pribadi mapan secara finansial mungkin Kisha sudah mapan, tapi secara mental itu kan belum tentu dia mapan, gitu. Belum tentu dia bisa. Apalagi Kisha ini boleh dibilang walaupun terlihat dewasa, tapi tetap anak bunda gitu. Kemana-mana nyari bunda, emaknya belum pulang diteleponin sama dia. Tapi emang udah ada obrolan buat nikah gitu. Itu dari kecil dia pengen nikah muda. oh ya, Dari kecil. lihat bapaknya, lihat ayahnya soalnya. Bilangnya apa? Karena ya itu Bun, dari dulu nih dari dulu aku boleh nikah muda nggak? Ya kalau kamu udah siap mental ya nggak masalah. Aku bilang cuman kan kalau bunda kan bilang belajar dari kegagalan ayah dan bunda kamu. Gitu. Justru mungkin karena dia belajar dari kegagalan ayah dan juga bundanya, dia ingin memperbaiki. Dia bisa Dulu antar keburu punya anak panggil oma kita. Keisha tuh umur berapa sih sekarang? Dua-dua. Oh 22 tahun. Oke. Mamanya posesif sama Keisha pun juga sebaliknya. Iya. Kalau anak udah besar kayak gitu ya. Itu pernah kejadian kayak gitu? Kenapa? Pernah kejadian kayak gitu? Iya. Ada seorang pria Iya. yang diucapkan secara langsung sama Keisha dengan kalimat seperti itu. Iya. Siapa laki-laki itu? Ada. Terus responnya apa? Ya? Respon laki-laki itu? Ya paling ketawa doang lah. Nggak tahu hatinya mau gitu. Tapi sekarang berarti udah nggak lanjut tuh? Hanya karena omongan Keisha? Iya. Astaga. Ya gimana ya kan kesannya nggak dapet restu dari anaknya dong. Udah mental duluan. Lagi-lagi. Kalau Keisha tuh pesan sama bundanya tuh gimana sih tentang pasangan? Kan sekarang ini mungkin ya dalam proses pencarian, masih berharap juga, selalu berdoa yang terbaik biar dapat pasangan lagi. Tapi Keisha tuh pengennya bundanya dapat pasangan yang seperti apa? Atau ada pesan nggak? Kalau dia sih yang penting, yang serius apa nggak serius nih? Yang serius lah. Serius. Yang penting nggak bikin bundanya nangis itu aja kalau dia. Kalau nggak seriusnya gini, berarti cari pasangan yang penghasilan harus lebih daripada Ica ya gitu katanya. Yang penting nggak bikin bundanya nangis. Udah terlalu sering nangis. Terus Ya. udah. Nggak apa-apa. Nggak ada pasangan yang sempurna, nggak ada suami yang sempurna, nggak ada istri yang sempurna. Tapi siapapun itu mereka yang sudah berpisah, usahakan untuk selalu menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak. Betul, yang berpisah kan hanya orang tua, bukan berarti orang tua sama anak jadi nggak baik, mau juga gitu. Dan Gitu. kita juga harus baik buat anak. Anak udah pada gede, mau berantem hari gini malu kan? Gitu. Iya. Berantem-berantem hari Gini gini. malu. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi.